Hello Technolovers, Angkatan Laut punya peran yang sangat vital bagi sebuah negara, terutama di Asia Tenggara. Kawasan yang banyak negara anggotanya memiliki wilayah perairan luas. Indonesia contohnya, di ruang laut yang besar seperti ini, keberadaan pasukan khusus Angkatan Laut jadi salah satu kunci menjaga kedaulatan. Apalagi untuk menghadapi ancaman perang non-konvensional yang sering datang tanpa pola jelas. Untuk video kali ini, kita akan bahas 5 pasukan khusus Angkatan Laut paling mematikan di Asia Tenggara. Langsung saja, ini dia daftarnya. 5. Naval Special Operation Group NAVSOG, Filipina. Nomor 5 ada Naval Special Operation Group atau NAVSOG, pasukan khusus Angkatan Laut Kebanggaan Filipina. Unit ini dikenal terlatih dalam operasi khusus, mulai dari sabotase, operasi psikologis, sampai perang non-konvensional. NAVSOG dibentuk pada 5 November 1956, lalu kemudian mengalami perubahan nama pada 30 Mei 2005. Sebelum itu, unit ini dikenal sebagai Special Warfare Group atau SWAG. Dalam proses pembentukannya, NAVSOG banyak dipengaruhi oleh Amerika Serikat dari sistem pelatihan sampai simbol, termasuk penggunaan lambang Trisula yang sekilas mengingatkan pada pasukan khusus AS. Markas mereka berada di Cavite Naval Base, kota Cavite, Provinsi Cavite, Filipina. Keunggulan unit ini adalah kemampuan operasi lintas medan, laut, udara, dan darat, atau yang sering disebut kemampuan Sea Air Land Operation. Tugasnya mencakup pengintaian, pertempuran jarak dekat, kontraterorisme, pembongkaran, intelijen, dan berbagai operasi maritim yang mendukung operasi Angkatan Laut secara keseluruhan. Pasukan yang punya maskot hiu ini juga terkenal karena seleksi dan pelatihannya yang sangat berat. Program latihan dasarnya disebut Basic Naval Special Operations Course atau BNSOC. Program ini kerap dianggap sebagai salah satu seleksi militer paling ekstrim. Contohnya, para calon anggota harus berenang 3 km, lalu dilanjutkan 10 km setiap hari. Selain itu, mereka diwajibkan berenang sekitar 14,6 mil laut dari Roxas Boulevard, Manila, menuju Naval Station Sangley Point, Cavite, tanpa istirahat. Mereka juga menghadapi fase Minggu Neraka, yang dikenal sebagai periode paling brutal dalam pelatihan NAVSOG. Dalam kiprahnya, NAVSOG terlibat di berbagai operasi, termasuk Operation Enduring, Freedom, dan beberapa operasi di luar negeri, yang paling sering disebut. Tentu keterlibatan mereka dalam operasi melawan kelompok Abu Sayyaf. 4. Royal Thai Navy SEALs, Thailand. Di nomor 4 ada Naval Special Warfare Command yang lebih akrab dikenal sebagai Royal Thai Navy SEALs. Ini adalah pasukan khusus Angkatan Laut Thailand dan secara sejarah punya kedekatan dengan Amerika Serikat serta hubungan yang cukup dekat dengan US Navy SEALs. Royal Navy SEALs dibentuk pada 1956 dengan dukungan pemerintah Amerika Serikat. Mereka fokus pada pengumpulan intelijen, misi pengintaian, aksi langsung, perang non-konvensional, dan kontra-terorisme. Pelatihannya juga panjang dan melelahkan, sekitar 7-8 bulan, dibagi ke dalam 5 periode, dimulai dari pelatihan dasar sekitar 3 minggu, lalu latihan inti sekitar 6 minggu. Setelah itu masuk fase intensif yang dikenal sebagai Minggu Neraka, berlangsung 120 jam tanpa henti, tanpa istirahat. Berikutnya ada latihan taktis dan terakhir latihan taktis dalam kondisi nyata yang memakan waktu sekitar 2 bulan. Kemampuan pasukan ini terbukti lewat berbagai operasi yang pernah mereka jalankan. Operasi anti pembajakan di Teluk Thailand, operasi anti pembajakan di Teluk Aden lepas pantai Somalia pada 2009, pertempuran Bako pada 2013, dan yang paling terkenal, keterlibatan mereka dalam penyelamatan tim sepak bola junior yang terjebak di sistem Gua Tam Luang pada 2018. Dalam operasi tersebut, sekitar 127 anggota dan mantan anggota Royal Thai Navy SEALs ikut membantu mengevakuasi 12 pemain beserta asisten pelatih dari gua yang kompleks dan sangat berbahaya. 3. Pascal, Malaysia. Nomor 3 adalah Pascal, pasukan operasi khusus utama Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Unit ini dibentuk pada Oktober 1993 dan dikenal sebagai satuan operasi khusus yang multifungsi.
Pascal tidak hanya berperan sebagai anti-terorisme maritim, tapi juga menjalankan berbagai tugas lain, misi pengintaian, aksi langsung, penyelamatan sandera, operasi non-konvensional, peledakan bawah air, serangan ke target bernilai tinggi, dan masih banyak lagi. Mereka memiliki basis unit di beberapa lokasi, termasuk Lumut, Perak, dan Sampurna. Sabah. Untuk menjadi anggota Pascal, seorang prajurit harus melewati serangkaian seleksi fisik yang berat. Contohnya, lari 7,8 km dalam waktu hanya 24 menit, berenang di laut terbuka sejauh 6,4 km dalam waktu kurang dari 2 jam, bertahan di air dengan tangan dan kaki terikat, hingga latihan skydiving. Selain kemampuan tempur, anggota Pascal juga dibekali skill pendukung seperti bela diri, medis, kemampuan bahasa asing, dan pelatihan lain yang menunjang operasi lintas medan. Tak heran kalau Pascal sering disebut sebagai salah satu pasukan elit yang diakui dunia. Dalam catatan operasi, Pascal terlibat dalam misi pengamanan di Kepulauan Spratly. Ikut berbagai misi perdamaian di luar negeri seperti Somalia, Angola, Timur Leste, dan Lebanon. Termasuk juga operasi penyelamatan sandera di Somalia, serta berbagai operasi lainnya. 2. Naval Diving Unit atau NDU Singapura. Nomor 2 ada Naval Diving Unit atau NDU, pasukan khusus Angkatan Laut Singapura. Unit ini memiliki julukan Elite Frogmen. Dan moto yang dikenal luas, Nothing Stands in Our Way. NDU mulai aktif pada 1971. Sesuai namanya, NDU merupakan satuan penyelam tempur yang direkrut dari jajaran Angkatan Laut Singapura. Mereka secara rutin menangani operasi penyelamatan, pembongkaran ranjau bawah laut, operasi komando, dan misi perang berbasis laut. Tapi peran mereka tidak berhenti di situ. NDU juga menjalankan VBSS, boarding kapal, operasi amfibi, aksi langsung, dan pengintaian. Dulu, unit ini dikenal sebagai Safe Driving Center, dan saat ini bermarkas di Sembawang Camp, wilayah utara Singapura. Seperti pasukan elit lain, seleksi dan pelatihan NDU termasuk yang paling keras. Bahkan tingkat drop out dalam pelatihannya bisa mencapai 75-80%, angka yang menggambarkan betapa berat standar mereka. NDU juga rutin berlatih bersama pasukan khusus negara lain, bukan hanya dari ASEAN, tetapi juga dengan US Army Green Berets, pasukan khusus dari Amerika Serikat dan Inggris, serta Spetsnaz dari Rusia. Dalam operasinya, NDU pernah terlibat membantu saat gempa dan tsunami Samudra Hindia 2004, termasuk misi bantuan dan rekonstruksi. Mereka juga disebut memiliki peran dalam berbagai operasi kemampuan maritim dan intervensi militer internasional di beberapa situasi, sesuai penguasaan yang berjalan saat itu. 1. Denjaka Indonesia. Dan di nomor 1 ada Kebanggaan Indonesia, Datasemen Jalamangkara atau yang lebih dikenal dengan Denjaka. Ini adalah pasukan operasi khusus anti-terorisme elit dari Angkatan Laut Indonesia. Personil Denjaka adalah orang-orang pilihan dengan kemampuan yang sangat tinggi. Bahkan ada klaim yang sering disebut bahwa kemampuan atau personil Denjaka setara dengan 120 tentara biasa. Unit ini dibentuk pada 1984 dengan markas utama mereka di Koar Mabar atau Western Fleet Command Headquarters di Jakarta. Denjaka dijuluki hantu laut dan memang bukan unit biasa. Mereka adalah detasemen gabungan yang dibentuk dari personel terbaik dua satuan elit TNI AL lainnya, yaitu Kopaska dan Yontaifib. Jadi bisa dibilang ini yang paling elit dari yang sudah elit. Tugas utama Denjaka mencakup operasi anti-terorisme dan anti-sabotase, beach clearing, aksi langsung anti-pembajakan, pengintaian, pengamatan, hingga combat SAR. Namun di luar operasi terkait terorisme, Denjaka juga kerap digunakan untuk pengamanan VIP dan sejumlah penugasan sensitif yang seringkali tidak tercatat atau tidak diumumkan secara resmi. Dalam eksekusi operasi, personil Denjaka mampu mendekati target dari berbagai arah, lewat laut, bawah laut, maupun secara vertikal dari udara. Mereka juga memenuhi syarat sebagai penerjun payung sehingga mobilitasnya sangat fleksibel. Untuk menjadi anggota Denjaka, calon personel harus menyelesaikan pelatihan setidaknya 4 bulan, yang dikenal sebagai PTAL, Penanggulangan Teror Aspek Laut. Mereka dituntut punya kesiapan operasional tertinggi, mobilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan tingkat ketahanan fisik yang maksimal. Selain itu, ada tuntutan lain yang tidak kalah berat,
Mereka diwajibkan punya IQ tinggi, dibekali ilmu kejiwaan, serta kemampuan analis situasi khusus untuk menghadapi skenario yang cepat berubah. Dan itulah daftar 5 pasukan khusus Angkatan Laut paling mematikan di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Kalau kamu punya info tambahan, koreksi, atau ide untuk video berikutnya, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu suka, dan share ke media sosial kamu biar makin banyak yang ikut bahas. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa cek juga video menarik lainnya di channel ini.